Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Mekanika Fluida dan Sedimentasi. Dan di pertemuan 4 kali ini kita akan mulai membahas tentang aliran fluida. Jadi jika di pertemuan 3 yang lalu kita sudah membahas tentang fluida statis atau statika fluida, mulai pertemuan 4 ini kita akan masuk ke bahasan tentang fluida dinamis. Terkait dengan fluida dinamis, kita akan mulai dengan topik aliran fluida. Jadi perlu diketahui dulu, untuk materi ini bisa dikatakan adalah pengantar sebelum nanti kita masuk pada bahasan yang lebih mendalam tentang aliran fluida. Jadi materi ini tidak banyak dan mungkin saya lebih ke mereview beberapa hal gitu ya yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Oke, sekarang kita mulai dari klasifikasi fluida. Jadi secara umum atau secara garis besar, fluida itu diklasifikasi berdasarkan sifatnya setelah diberikan tekanan eksternal dan juga berdasarkan efek yang dihasilkan dari shear stress. Oke. Jadi berdasarkan sifatnya setelah diberikan tekanan eksternal, ini terdiri dari fluida kompresibel dan inkompresibel. Nah, fluida kompresibel dan inkompresibel ini sudah pernah saya bahas cukup detail di pertemuan awal. Jadi seharusnya kalian sudah tahu definisi dari masing-masing jenis fluida ini. Oke. Mungkin sekedar mengingatkan bahwa fluida kompresibel itu adalah fluida yang apabila diberikan tekanan, maka densitas dan juga volume itu akan berubah. Sementara kalau incompressible fluid atau fluida incompressible, ini apabila fluida tersebut diberikan tekanan, maka densitas maupun volumenya tidak berubah. Ya. Untuk fluida compressible ini biasanya adalah gas, dan fluida incompressible ini biasanya adalah cairan. Oke. Karena gas itu kita katakan sebagai fluida compressible, itu tuh salah satunya karena gas memiliki kompresibilitas yang lebih tinggi dibandingkan cairan. Ini maksudnya adalah gas itu lebih mudah dikompresi dibandingkan cairan, atau gas apabila diberikan tekanan maka volumenya dan densitasnya itu akan berubah. Maka ini dikatakan bahwa gas memiliki kompresibilitas yang lebih tinggi dibandingkan cairan. Kemudian untuk gas tersebut kita bisa menuliskan hubungan antara tekanan, temperatur, dan volume, ya, di mana hubungan ketiga parameter tersebut bisa didekati sebagai gas ideal. Ini khususnya apabila tekanannya itu relatif rendah dan temperaturnya tinggi ya. Itu jadi bisa kita dekati dengan persamaan gas ideal, di mana persamaan gas ideal ini sudah kita ketahui bersama, persamaannya adalah PV sama dengan N kali R kali T. Oke. Sekarang kita masuk ke klasifikasi fluida yang berikutnya, yaitu berdasarkan efek yang dihasilkan dari shear stress. Jadi di pertemuan awal saya juga sudah cukup banyak membahas tentang shear stress, bagaimana fluida kalau misalnya dikenai tegangan geser, kan? Kemudian bagaimana hubungannya dengan viskositas, ya. Jadi di sini sifat fluida yang dipengaruhi oleh shear stress itu akan menunjukkan bagaimana fluida tersebut mengalir. Nah, di awal pertemuan itu saya pernah juga jelaskan ada yang namanya fluida Newtonian dan non-Newtonian. Nah, untuk fluida Newtonian ini, ya kan, dia itu viskositasnya konstan, ya, tidak dipengaruhi oleh shear stress. Oke. Sementara non-Newtonian ini dipengaruhi oleh shear stress. Jadi kalau misalnya besar shear stress berbeda-beda, maka itu dikatakan sebagai non-Newtonian fluid. Ya, jadi kalau misalnya shear stress-nya berbeda-beda, terus viskositasnya berubah, itu kita katakan sebagai non-Newtonian fluid. Kemudian untuk jenis-jenis aliran fluida juga sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal, di mana ini ada beberapa ya, seperti misalnya aliran steady dan unsteady, aliran uniform dan non-uniform, aliran laminar dan turbulen, serta aliran kompresibel dan inkompresibel. Nah, jadi untuk aliran steady dan unsteady ini misalnya kita berbicara tentang
aliran fluida, ya kan? Aliran fluida itu kan identik dengan kecepatan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kecepatan aliran, yang dikatakan dengan aliran steady itu adalah kecepatan aliran itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi misalnya kalau kecepatan kita notasikan dengan V, maka dV per dt sama dengan 0. Ini maksudnya apa? Ini untuk steady ya. Untuk steady. Maksudnya apa? Jadi ini maksudnya adalah kecepatan alirannya itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi mau berapapun waktunya, kecepatan alirannya tetap konstan. Oke. Sementara kalau yang unsteady, ini kebalikannya. Berarti dV per dt tidak sama dengan 0. Ya, ini untuk unsteady. Unsteady. Oke. Kemudian aliran uniform dan uniform. Ini uniform itu adalah apabila kecepatannya seragam, kecepatan alirannya seragam. Kemudian kalau non-uniform ini kecepatan alirannya tidak seragam. Selanjutnya aliran laminar dan turbulen, nanti kita bahas sedikit lebih dalam di slide berikutnya ya. Kemudian aliran kompresibel dan incompressible. Nah ini tentunya juga sudah pada tahu bahwa aliran kompresibel ini adalah yang nanti densitasnya akan berubah ya. Sementara incompressible ini densitas fluidanya tidak berubah atau dia nilainya konstan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang aliran laminar dan turbulen. Jadi, sedikit saya bahas kembali bahwa aliran laminar itu adalah aliran di mana fluida itu mengalir itu dengan kecepatan rendah sehingga tidak terbentuk pusaran. Jadi kecepatan atau aliran fluidanya itu relatif tenang begitu ya. Sementara aliran turbulen itu fluida mengalir dengan kecepatan lebih tinggi sehingga terbentuk pusaran. Jadi kalau turbulen itu lebih lebih cepat gitu alirannya. Jadi terjadi olakan-olakan pada aliran fluida tersebut begitu. Kemudian di gambar 1 ini ada satu bentuk eksperimen dari Reynolds untuk aliran laminar dan turbulen. Jadi di sini ada air ya, ada air. Kemudian di dalam tabung yang ini ada zat pewarnanya. Ada zat pewarnanya, kemudian di sini untuk yang aliran laminar bisa dilihat bahwa aliran pewarnanya ini cenderung tenang ya. Jadi dia cenderung lurus karena alirannya tenang. Sementara untuk yang aliran turbulen di gambar B ini ya, ini zat pewarnanya ini bergeraknya atau mengalirnya secara tidak beraturan. Nah, ini menunjukkan bahwa alirannya adalah turbulen. Nah, berdasarkan eksperimen Reynolds tadi, maka kita bisa menentukan jenis aliran fluida, apakah laminar atau turbulen itu berdasarkan bilangan Reynolds-nya, ya kan? Di mana bilangan Reynolds itu persamaannya adalah L V rho per mu. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang sering dengar D V rho per mu. Itu bisa juga, itu khususnya nanti untuk aliran yang melalui bidang misalnya bola atau silinder gitu yang dimensinya itu adalah dimensi diameter begitu ya. Kemudian di sini adalah persamaan umumnya. Jadi persamaan umum saya tuliskan ini L, di mana L ini adalah panjang karakteristik. Nah, nilai L ini tergantung dari aliran yang sedang dianalisis. Misalnya kalau ada aliran di atas plat datar, maka nanti L-nya ini akan adalah panjang plat. Kemudian kalau misalnya aliran di dalam pipa, nanti L ini kita ganti dengan D atau diameter pipa. Atau misalnya aliran fluida yang melewati sekeliling pipa gitu ya. Jadi aliran fluidanya itu di bagian luar, itu kita juga gunakan L-nya ini adalah diameter. Jadi nanti diganti diameter atau D.
Jadi perlu diperhatikan untuk L di sini nanti ini menyesuaikan tergantung dari persoalan yang sedang dianalisis, oke. Kemudian V di sini adalah kecepatan aliran, mungkin nanti beberapa persamaan ada juga yang menuliskannya dengan U, tapi itu sama aja, intinya adalah kecepatan aliran ya, dikalikan dengan densitas fluida, dan dibagi dengan mu atau viskositas fluida. Nah, persamaan bilangan Reynolds ini bisa kita katakan juga bahwa L kali V kali rho ini, ya, ini adalah gaya inersia, jadi bisa kita katakan bahwa L kali V kali rho adalah gaya inersia, sementara untuk mu ini adalah gaya viskos. Jadi kita bisa juga menyebutkan bahwa bilangan Reynolds adalah perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskos. Sekarang definisinya apa? Ini dia. Gaya inersia itu adalah gaya yang menyebabkan fluida mengalir. Sementara gaya viskos adalah gaya friksi akibat viskositas fluida. Jadi perlu diketahui juga bahwa fluida yang mengalir itu yang melewati permukaan benda begitu ya, itu pasti akan menghasilkan gaya friksi. Karena kan fluida itu kan bersentuhan dengan permukaan benda, nah itu akan mengakibatkan gesekan-gesekan atau disebut juga dengan gaya friksi. Jadi gaya viskos itu adalah gaya friksi akibat viskositas fluida, di mana kalau misalnya viskositasnya semakin besar atau dia semakin kental, maka gaya friksinya itu akan semakin besar, karena kan gesekannya juga semakin besar kan? Gitu. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke bahasan tentang gaya inersia dan gaya viskos yang ini. Ketika gaya viskosnya ini lebih dominan dibandingkan gaya inersianya, maka alirannya adalah aliran laminer. Ini ya. Perhatikan gambar yang ini ya. Jadi kalau misalnya gaya viskosnya itu lebih dominan, maka yang dihasilkan ada aliran laminer. Sementara kalau gaya inersianya yang lebih dominan, maka alirannya adalah turbulen. Ya, atau dengan kata lain, aliran turbulen itu ditandai dengan bilangan Reynolds yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran laminer. Sekarang kita mau tahu berapa sih kisaran atau batasannya untuk aliran laminer dan juga aliran turbulen. Ya. Ini bisa dilihat di gambaran di sebelah kanan bahwa secara umum aliran itu selain yang laminer dan turbulen tadi, di antaranya itu adalah ada juga aliran transisi, di mana aliran transisi itu adalah aliran yang berada di antara aliran laminer dan aliran turbulen. Ya. Jadi dia sebelum masuk ke daerah turbulen itu ada aliran transisinya di tengah-tengah. Ini kurang lebih adalah kisarannya. Ya. Jadi untuk aliran laminer flow yang di sebelah kiri ini ya, ini nilainya kurang dari 2000. Sementara kalau yang aliran transisi ini berada di antara 2000 dan 4000. Sementara untuk yang aliran turbulen ini dia lebih dari 4000. Nah, angka ini umum digunakan untuk aliran yang melalui pipa gitu ya. Jadi nanti mungkin aja kalau misalnya untuk kasus yang lain itu batasan nilai Reynolds-nya berbeda-beda mungkin aja. Atau kalau misalnya nanti kalian lihat di referensi lain, ada juga yang untuk aliran dalam pipa itu misalnya Reynolds-nya berbeda-beda, itu mungkin juga. Tapi yang paling umum itu antara 2000 sampai 4000 atau ada juga yang menyebutkan bahwa aliran laminer itu di bawah 2100. Jadi itu nggak masalah, yang penting referensinya jelas. Selanjutnya kita mulai masuk ke hukum atau persamaan kontinuitas. Tapi di sini saya berikan sedikit saja dulu pengantarnya. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya insya Allah akan di pertemuan selanjutnya ya. Akan ada di pertemuan 5. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan pengantar atau perkenalan terkait dengan persamaan kontinuitas. Oke. Jadi, laju alir massa fluida yang melalui tube dapat diketahui dengan persamaan berikut. Rho 1 U1 A1 sama dengan Rho 2 U2 A2.
Jadi kalau misalnya nih kita punya tub ya atau pipa gitu ya. Kita punya pipa. Misalnya saya berikan contoh gambaran ada sebuah atau saluran gitu ya, pipa atau saluran yang dimana misalnya ininya diameternya berbeda gitu ya. Nah, misalnya ada suatu saluran ya. Kemudian di sini kan ada diameter yang kecil, di sini ada diameter yang besar. Nah, kemudian di dalam saluran ini ada fluida yang melewatinya. Jadi ada fluida yang masuk melewati saluran ini, di mana misalnya ini titik 1 ya, di titik masuknya titik 1, jadi ada kecepatannya. Di sini ada U1, di sini ada kecepatan keluarnya ada U2. Kemudian karena ini diameternya berbeda kan, ini kecil, ini besar, maka di sini ada A1, di sini ada A2. Nih. Kemudian di sini juga sebenarnya ada row 1, ada di sini row 2. Nah, ini adalah persamaan yang umum untuk persamaan kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas ini digunakan untuk menyelesaikan kurang lebih persoalan seperti yang saya gambarkan secara sederhana ini, ya. Jadi, di masing-masing titik itu ada data berupa kecepatan, luas permukaan atau luas penampang, dan densitas. Begitu juga di bagian keluaran. Nah, nanti dari persamaan ini kalian tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya densitasnya itu konstan, dari masuk sampai keluar dia tidak berubah, maka nanti row-nya bisa dicoret, ya. Atau kalau misalnya ini diameternya sama, antara yang masuk sama keluar ini tetap kecil, maka nanti A-nya bisa dicoret. Ya, jadi ini menyesuaikan aja nanti tergantung dari persoalan yang sedang dibahas. Tapi ini yang pasti perlu kalian ketahui ini adalah persamaan umum untuk persamaan kontinuitas, ya. Di sini sudah ada keterangannya di mana rho itu merupakan densitas, U merupakan kecepatan aliran pada tub, dan A itu adalah luas penampang yang dilalui aliran. Kemudian di sini ada catatan sedikit. Untuk fluida incompressible, persamaannya dapat disederhanakan menjadi ini. Kenapa ini tidak ada rho-nya? Di sini kan dikatakan bahwa fluida incompressible. Perlu diingat bahwa fluida incompressible itu rho V ini kan konstan ya. Konstan, dia nilai tetap tidak berubah. Nah, dalam hal ini, karena dalam persamaan kontinuitas tadi mengandung densitas, ya, di sini kan densitasnya konstan nih untuk incompressible, maka ini bisa kita coret. Jadi tinggal U1A1 sama dengan U2A2. Ini untuk fluida incompressible. Nah, jadi kurang lebih itu gambaran tentang persamaan kontinuitas, ya. Nah, mudah-mudahan cukup paham apa yang saya sampaikan dan untuk materi pertemuan 4 ini saya rasa cukup. Nanti insya Allah untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.